Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Para pemirsa dimanapun berada, terutama Sivitas Akademika Institut Al-Fitrah Surabaya, di era digital ini media sosial menjadi pisau bermata dua. Satu sisi bisa dijadikan sarana dakwah, silaturahmi dan berbagi ilmu. Tapi di sisi yang lain, sosial media bisa menjadi candu, menghabiskan waktu dengan hal yang tidak berguna, menunda pekerjaan, dan yang paling bahaya adalah bisa merusak hati. Lalu bagaimana Islam dalam hal ini tasawuf memandang hal ini? Islam dan tasawuf tidak melarang, kita punya medsos. Habib Umar Al-Jilani, Allah yarham, Habib Umar bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhuma, punya media sosial, punya Instagram. Beliau berdakwah lewat itu dan puluhan ribu viewernya, pengikutnya. Jadi masalahnya sebetulnya bukan di medianya, tapi di diri kitanya. Masalahnya adalah di hatinya. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang-orang yang bisa menyucikan hati dan celakalah orang-orang yang mengotorinya. Oleh karena itu, solusi dari penyakit hati bermedia sosial ini tidak ada lain adalah membersihkan hati dari sifat-sifat yang sering menyertai media sosial. Ria, kemudian FOMO gitu ya. Kemudian validasi. Itu yang harus dihindari agar tujuan kita bermedia sosial dari sudut pandang Islam dapat, bukan hanya dapat di dunia tapi lebih-lebih di akhirat nanti. Sementara Rasulullah SAW bersabda, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Termasuk kebaikan seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dia. Jadi coba kita evaluasi berapa jam dalam sehari kita bermedia sosial. Apakah itu justru menjauhkan kita dari Allah atau mendekatkan? Disitulah sebetulnya permasalahannya. Nah, ini relate sekali kalau kita bicara manfaat media sosial dengan kita pada saat ini. Kita berada di bulan Ramadan ya, dengan berbagai macam kelebihannya. Silahkan bermedia sosial. Saya sendiri kebetulan juga punya media sosial, kecuali akun TikTok saya tidak punya. Bahkan Twitter saya punya, dan di situ saya bisa mengekspresikan pengetahuan ilmu yang saya ketahui gitu ya. Jadi niatkan itu untuk ibadah, untuk dakwah, silaturahmi, memperbanyak relasi. Kemudian jangan lupa batasi waktu penggunaannya. Jangan sampai kita kehabisan waktu dalam sehari semalam 24 jam untuk media sosial. Yang tidak kalah pentingnya adalah hapus atau mute konten-konten yang justru sebaliknya menyeret kita ke sisi maksiat, ke iri hati dan sebagainya. Ganti kebiasaan scrolling dengan di waktu nganggur kita di bulan Ramadan ini ya, baca Al-Quran dan memperbanyak berzikir, sholawat terutama. Jika jiwa kita bersih, maka media sosial akan bisa menjadi ladang pahala. Namun jika kotor, sebaliknya bisa menjadi sumber dosa dan kelalaian. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa tetap bermedia sosial, apapun yang kita miliki, tapi kita juga bisa ibadah lewat media sosial, akun-akun yang kita miliki. Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah sampai akhir Ramadan dan mengisi bulan Ramadan ini dengan bermacam kegiatan ibadah baik siang maupun malam hari ini. Sholatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. acara ini dipersembahkan oleh